Bantenan itu hanya Banten lama. Padahal dengan konteks kekinian, Banten itu ya termasuk Cilegon, Pandeglang, Lebak, Tangerang, ya. Bahkan ada juga yang bilang Karawang juga, ya, Tanjung Pura, dan lain-lain. Jadi dipahami bahwa konsekuensi dari adanya percampuran budaya menunjukkan bahwa suatu teritori bukanlah sebuah pembawa budaya yang statis. Maksudnya gini, kalau budaya di orang Sunda, rumahnya pasti rumah panggung, pasti nggak bakal berubah. Atau kalau di Minang, masyarakat Minang, rumahnya pasti rumah gadang, atapnya bagonjong. Dan itu yang kita temukan di misalnya ya Taman Mini Indonesia Indah, di mana tradisi-tradisi itu, tradisi membangun, kemudian disimulasikan tradisinya, dibangun kembali rumahnya dan dibiarkan utuh atau tetap tidak berubah. Padahal yang terjadi di masyarakat justru perubahan tradisi membangun itu dinamis. Maka dari itu berkembanglah ada beragam jenis rumah, ya, beragam jenis bangunan. Nah, saya meyakini bahwa sebuah daerah, sebuah teritori seperti Banten bukan pembawa atau kontainer budaya yang statis. Justru kalau kita bilang Banten ini statis, maka tidak ada interaksi dengan dunia luar. Padahal yang tadi sudah disebutkan Prof. Ali, Banten ini sangat global. Nah, makanya kadang-kadang saya agak ragu nih, Prof. kalau kita pakai istilah kearifan lokal. Saya sebetulnya menyaksikan meragukan istilah kearifan lokal. Karena kearifan lokal itu mengecilkan potensi kita, mengecilkan kontribusi kita terhadap dunia global. Gitu. Seolah-olah yang internasional itu hanya Inggris, Amerika, gitu, Eropa, ya. Padahal ya Banten ini secara historis global juga. Gitu. Jadi penggunaan istilah kearifan lokal misalnya itu sebenarnya ada potensi mengecilkan potensi daripada pengaruh kebudayaan global. Nah, kemudian teritorialitas Banten yang saat ini kita ketahui itu merupakan produk dari kehidupan yang dinamis sepanjang sejarah, ya, baik dari aspek sosial, politik, ekonomi, agama, masyarakat. Alih-alih merupakan sebuah prakondisi yang alamiah. Banten yang saat ini kita kenal budaya-budayanya itu bukan turun dari langit. Itu bukan selalu diwariskan, tidak berubah sama sekali dari generasi awal manusia Austronesia tinggal di Banten. Pasti beda banget gitu ya. Kalau kita bertanya tentang mana budaya asli Banten, nah, itu pertanyaan yang sulit untuk dijawab karena budaya asli Banten adalah terus berjalan sampai sekarang. Misalnya ya, kampus Rektorat Untirta yang baru tuh di Sindang Sari. Arsiteknya mencoba untuk mengadaptasi bentuk menara Masjid Banten, kemudian dijadikan sebuah gedung rektorat. Bisa nggak kita bilang gedung rektorat itu sebagai arsitektur Banten? Bisa, karena itu sudah merupakan penerjemahan ulang oleh masyarakat Banten, gitu. Ya, jadi kebudayaan Banten itu dengan konsekuensi adanya akulturasi budaya melibatkan lebih dari satu kelompok budaya. Nah, selain itu terakhir ya tadi sebuah model studi atau model kebudayaan yang menekankan narasi pusat ya sentralistik, selalu membahas tentang misalnya ya Kesultanan Banten lama gitu ya yang dominan, itu tidak bisa menjelaskan secara gamblang atau detail tentang fenomena pertukaran, penggabungan, pencampuran antar budaya yang kompleks dan cair, misalnya di wilayah tepian atau pinggiran. Nanti kita lihat. Nah, dari pandangan saya yang awal tadi, kemudian saya coba memfokuskan bahasan saya, kira-kira ada 5 ya. Pertama, membahas tentang teritori Banten itu kayak gimana sih sebenarnya, supaya kita bisa tahu batas-batas kebudayaannya. Kemudian kosmopolitanisme lokal dalam jaringan rempah yang global. Lalu hubungan antara kota bandar pusat dengan kota bandar pinggiran atau satelit. Ya, misalnya kita bisa sebut pinggiran Banten itu antara lain Lampung atau Tangerang, ya, dengan pemahaman kita yang saat ini. Kemudian juga saya ingin mengajak diskusi tentang akulturasi budaya membangun yang berlangsung di dalam luaran budaya membangun arsitektur dan ruang kota di Banten. Tidak hanya di Banten Lama atau di Banten Girang, tapi juga di kota-kota lainnya di Banten. Yang terakhir, kita mau coba lihat tradisi apa sih yang
menyisakan memori, ya, memori kolektif atau sisa-sisa dari peradaban maritim yang ada di Banten. Karena saat ini orientasi kita lebih banyak di daratan, ya, meskipun saat ini pemerintah sedang menggalakkan kembali orientasi nasional berbasis maritim. Oke, next. Ya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Fiali bahwa sejarah dan budaya Banten adalah sejarah atau budaya kosmopolitan. Kosmopolitan artinya beragam kelompok secara koeksisten atau tinggal bersamaan memiliki nilai-nilai universal yang mereka pahami dan mereka patuhi. Gitu. Ya, di bawah Kesultanan Banten, ya, atau bahkan di bawah pemerintahan kolonial Hindia Belanda itu juga menjadi kosmopolitan. Gitu. Meskipun di bawah pemerintahan kolonial Hindia Belanda itu sebenarnya lebih menutup akses, ya, Prof. Mukti, ya. Jadi sebenarnya memiskinkan keberagaman budaya di Banten. Contoh-contohnya misalnya di sini saya tampilkan ada menara Masjid Agung Banten, kemudian ada menara Masjid Pacinan Tinggi, ya, dan yang cukup fenomenal dan menjadi ikonik bagi kebudayaan Banten adalah gerbang dari Keraton Aibon. Karena gerbangnya bentuknya sudah beda, ya. Bentuknya sudah sophisticated pada zamannya atau modern, karena sudah mengalami simplifikasi atau penyederhanaan dari gerbang Paduraksa yang ada di Cirebon atau di Demak. Jadi kalau kita bilang ini bukan budaya asli Banten, jangan salah, ini budaya asli Banten karena bentuknya sudah berubah meskipun mengadaptasi bentuk budaya lain. Nah, kemudian kita pertanyakan batas teritori kebudayaan Banten itu sebenarnya yang mana sih? Nah, kebudayaan Banten atau peradaban Banten itu banyak berkembang karena aktivitas ekonomi, ya, dan juga politik, termasuk diantaranya invasi ke beberapa wilayah di sekitar wilayah sisi barat Pulau Jawa sampai nanti ke arah Lampung dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di peta atau bahkan di lukisan ini, ya, lukisan ini diambil dengan orientasi kapal orang Eropa, ya, menghadap ke selatan. Kemudian itu di situ kita bisa lihat ada Lanpan Sumatera, lalu ada Selat Sunda, ya, atau Selat Sunda. Kemudian ada ibu kota Banten yang ada di bawah tulisan Banten. Jadi memang aktivitas ekonomi yaitu pertukaran komoditas melalui jalur laut, ya, jalur rempah itu berlangsung sangat strategis karena Banten berada di perbatasan antara Sumatera dan Jawa. Bahkan sangat kompetitif dan bersaing dengan Sunda Kelapa. Ya. Meskipun saat itu kalau kita patokannya ke Kesultanan Banten, saat itu sudah menjadi sebuah wilayah nation state tadi yang disebut nation state yang di bawah Kesultanan Islam. Sedangkan Sunda Kelapa beberapa tahun kemudian menjadi Islam juga di bawah Fatahillah, tapi sebelumnya adalah Hindu. Gitu. Nah, kalau kita bilang batas teritori sebelah barat itu apa? Apakah batasnya Selat Sunda atau batasnya antara Lampung dan Sumatera Selatan? Nah, ini kita mau dudukkan dulu, mau bahas budaya Banten yang seperti apa. Berikutnya, kalau kita lihat dari sisi barat tadi udah cukup jelas dibatasi oleh laut. Bagaimana dengan sisi timur? Sisi timur ini batasnya apa? Banyak orang beranggapan bahwa batasnya itu adalah sungai, ya, sungai. Misalnya seperti di peta ini, ya, ini salah satu peta kuno tertua yang dibikin oleh orang pribumi, ya, orang Sunda asli. Yang bikin adalah seorang patih, ya, Mas Jaya namanya, dibuat pada tahun sekitar pertengahan abad ke-16. Nah, peta ini sangat berharga karena menunjukkan bagaimana warga Sunda, ya, orang Sunda memetakan wilayahnya sendiri, memetakan wilayah kekuasaannya sendiri. Kita bisa baca di situ, ini posisi selatannya ada di atas, ya, di bawah kemudian ada laut yang seperti gelembung-gelembung itu, dan di situ ada tulisan dengan indeks bahasa Jawa, ya, menggunakan aksara Jawa. Setelah dibaca ternyata cocok dengan kondisi topografi sekarang. Ada Sunda Kalapa, kemudian ada Cisadane, ya. Jadi aliran sungai yang meliuk itu Cisadane, dan memang ternyata faktual Cisadane meliuk seperti itu. Gitu. Kemudian atasnya ada Talaga Warna, ya. Di sampingnya ada Cialiwung atau Ciliwung.
kemudian sampingnya ada Marunda ya, dan Karawang. Nah, itu petanya besar sekali ya. Petanya ada yang di sebelah kanan tuh, yang lingkaran Ciela itu ya. Jadi sebenarnya peta ini ingin menggambarkan wilayah kekuasaan kerajaan kecil Ciela. Ya, itu kerajaannya itu namanya adalah kerajaan adat atau kekuasaan adat Timbang Anten di sekitar daerah Garut. Jadi peta ini dipersembahkan untuk raja dan kemudian ditemukan kembali dipelajari kembali oleh orang Eropa di abad 19. Jadi dari peta ini kita bisa lihat bahwa ujung dari kain ini ya itu adalah perbatasan Banten. Ujungnya itu Sungai Cisadane gitu. Nah, ini peta ini ya atau gambar ini menunjukkan bahwa Banten berada di luar cakupan lingkar wilayah Ciela. Sehingga dengan asumsi bahwa Banten dianggap terpisah dari tanah Sunda. Kan ini juga yang pernah dibahas juga oleh Bapak Dr. Muhammad Ali Fadilah ya, Prof. Ali ya dalam bukunya tentang dari Sunda Banten ke Banten gitu. Kapan sih Banten itu terpisah secara etnologis ya, secara etnografi dari Sunda gitu. Dan ternyata memang masa transisinya itu adalah setelah dikuasainya Banten Girang oleh Maulana Hasanuddin dan Syarif Hidayatullah. Jadi dari peta ini bisa kita lihat bahwa Banten sudah berada di luar Tatar Sunda. Dan kita lihat lebih makro, ya, Banten tidak standing out sendiri di Pulau Jawa. Ada banyak kota bandar pusat dan juga pelabuhan satelit di sekitar Banten ataupun wilayah Sunda. Itu ada banyak. Ya, kita bisa lihat misalnya dari peta-peta kuno abad 16, abad 17 yang dibuat oleh bangsa Eropa, misalnya seperti yang di sini saya cantumkan, ada peta-peta yang dibuat oleh orang Portugis, orang Belanda, ya, dan juga orang Inggris. Nah, ini kita bisa baca dan dari toponomi daerahnya itu masih tersisa sampai hari ini. Meskipun ada banyak perdebatan juga ya, Prof. ya. Misalnya tentang Tanara, ya. Disebutkan di teks Suma Oriental misalnya oleh Tome Pire, Tanggaram itu Tanara atau Tangerang atau Muara Tangerang, karena kota Tangerang yang kuno ternyata justru malah di pedalaman bukan di pelabuhan gitu. Kemudian ada lagi artikel jurnal Pelaut Gilot bilang tahun 91 sebetulnya pelabuhan Tangerang itu ada di daerah Kemiring ya, Kramat. Nah, artinya seringkali pelabuhan-pelabuhan kecil atau satelit itu disisihkan dari diskusi tentang kebudayaan maritim. Yang sering dibahas adalah Banten dan Sunda Kelapa atau Banten dan Jayakarta. Padahal di antaranya itu ada banyak pelabuhan-pelabuhan satelit yang juga berperan dalam membentuk budaya maritim. Termasuk misalnya ya yang sering disebut itu dan orang-orang banyak cukup terkecoh atau nggak tahu, itu adalah tentang satu pelabuhan kecil di Teluk Lada di sisi paling barat Jawa. Itu ada Palembang. Orang-orang Portugis, orang-orang Belanda menganggap bahwa Palembang itu adalah misplaced, salah nitikin tempat Palembang. Padahal Palembang itu maksudnya Panimbang sebenarnya. Panimbang. Jadi itu pelabuhan Panimbang. Nah, itu hal-hal yang seringkali disepelekan oleh para scholar tentang pelabuhan-pelabuhan satelit. Ya, ini juga beberapa contoh lain di mana kita bisa lihat sepanjang akhir abad 15 hingga pertengahan abad 16 ya, tahun 1400-an sampai 1500-an, kekuasaan Islam, kekuasaan adat Islam seperti kesultanan atau kerajaan banyak berkembang di sisi pesisir karena adanya aktivitas perdagangan dan ekspansi serta invasi politik. Terutama kalau di Banten tentu saja dari pengaruh Demak ya. Tapi sebenarnya kita bisa lihat juga antara Banten, Sunda Kelapa atau Jayakarta dan Demak itu bukan berarti tidak ada pelabuhan lain, ada banyak. Maka dari itu kita bisa lihat secara demografi masyarakat sekarang, kenapa lebih banyak orang Jawa, yang baik Jawa Cirebon maupun yang sekarang disebut Jawa Bandung atau Jawa Serang, itu lebih banyak di pesisir, di utara. Ya karena memang pasukannya ini jalan di utara, gitu, melalui jalur pesisir. Sedangkan orang-orang Sunda yang memang sebelumnya sudah
tinggal sudah hidup di sisi barat Pulau Jawa itu ada lebih banyak di selatan. Kemudian kita coba kontekstualisasikan posisi Banten di tengah-tengah peradaban dunia. Tadi sudah cukup dijelaskan dengan sangat baik ya. Ada peta yang lebih regional benua Asia oleh Prof. Mufti Ali. Di sini saya tampilkan ada sebuah lukisan dari Theodore de Bruy misalnya yang menunjukkan bahwa Banten saat itu merupakan satu kota kosmopolit di antara kota-kota lainnya di dunia. Ya, misalnya ada Ormuz, Surat, lalu Yerusalem, ya, Israel, Palestina, kemudian Goa Talo, Kalkuta, India hingga Damaskus. Ya, termasuk di situ Batavia atau Jakarta. Gitu. Jadi kita boleh membahas secara lokal, mempersempit konteks, tapi juga ingat bahwa kebudayaan Banten ini bisa kosmopolit karena ada kebudayaan besar lainnya, kota maritim besar lainnya di dunia terhubung. Ini adalah satu peta wilayah Kesultanan Banten. Kita bisa lihat di tengah-tengah itu ya, menunjukkan bahwa ternyata keraton atau bangunan istana Kesultanan Banten awalnya bukan seperti yang saat ini kita lihat, bukan keraton Surosowan ya. Awalnya masih menggunakan sistem membangun dengan bentuk bangunan kompleks bangunan seperti pendopo ya atau paseban, tempat orang-orang sebat. Kita bisa zoom in di sini. Di situ juga ada gambar Masjid Agung di sebelah barat ya. Lalu juga ada pasar. Yang menarik adalah kebanyakan, meskipun ini tidak selalu membuktikan bahwa itu ada ya, kebanyakan kota-kota Islam ya di dunia itu biasanya berorientasi ke kiblat. Ada banyak bangunan atau banyak struktur yang kita temukan di wilayah Provinsi Banten yang sudah menunjukkan ke arah kiblat, misalnya seperti masjid atau makam. Nah, dengan demikian kita bisa sebut juga bahwa kebudayaan Banten dalam hal ini adalah bangunan dan struktur itu juga merupakan bagian dari produk arsitektur Islam ya, di dunia. Meskipun yang sering terjadi adalah yang kita temukan di buku-buku sejarah atau arsitektur Islam, Prof. Mufti gitu, seringkali ini wilayah Asia Tenggara ini dilupakan dalam pemetaan budaya Islam di dunia, seni dan arsitektur Islam. Kebanyakan mentok di India atau Asia Selatan, daerah Mughal. Jadi survei tentang seni dan arsitektur Islam di Indonesia atau di Asia Tenggara seringkali dilupakan karena dianggap hanya menurunkan kebudayaan dari Hindu-Buddha, padahal bentuknya sudah banyak berubah. Jadi saya tidak setuju apabila kita sebut sebuah kebudayaan suatu wilayah itu statis, enggak. Kemudian kita juga bisa pelajari kosmopolitanisme dan multikulturalisme kota-kota bandar pusat. Di sana ini ada gambar ya tentang lukisan hiruk pikuk masyarakat Banten akhir abad ke-16. Bisa dibaca di situ kondisinya ya. Ada legendanya, saya sudah cantumkan. Ada stand-stand atau lapak-lapak dagang yang dijual rempah-rempah. Kemudian ada melon, timun, kelapa, ya, persenjataan, belati, keris, ada yang jual unggas, kain linen yang dijajakan secara personal ya. Kalau bisa di zoom itu baik yang laki-laki maupun perempuan memegang kain masing-masing. Lalu di sisi utara ada lapak orang Cina dan lapak orang Benggala serta Gujarat dari India. Makanya di kota Serang itu ada namanya daerah Benggala. Nah, itu tempat orang-orang Benggala. Bangladesh ya. Ya, Bangladesh. Jadi toponimi itu banyak sebenarnya menjadi sebuah palimpsest, ya, palimpsest atau sisa-sisa dari kebudayaan yang pernah ada di situ. Benggala, Pekojan, ya, orang-orang Koja, India Muslim itu banyak banget toponimi yang masih tersisa. Ya. Kemudian juga ada masjid atau langgar yang digambarnya masih bentuknya gereja. Nah, itu salah satu bentuk Eurocentrisme orang Belanda, gitu, orang Eropa. Jadi tidak semua sumber primer itu benar-benar 100% menggambarkan secara akurat, tapi juga mencerminkan pemahaman orang yang membuatnya. Tapi kita tetap bisa pakai. Ini yang di samping kanan, peta kanan ini adalah pusat
dari kota Banten. Kemudian sebelah kanannya yang lingkaran kuning itu ada emporium, beberapa emporium permukiman milik orang Inggris, ya. Orang Inggris, orang Cina dan lain-lain. Nah, ini juga tadi sudah digambarkan betapa kosmopolitnya daerah Banten. Di sampingnya saya cantumkan ada beberapa scan yang saya dapatkan dari Pusnas itu tentang manuskrip sejarah Banten. Ada gambar-gambarnya, ada banyak gambar-gambar bangunan. Ternyata ketika dikomparasikan, dibandingkan dengan peta-peta kuno, ternyata bentuk-bentuk bangunan multistori seperti ini sudah umum ditemukan, ya. 2 lantai, 3 lantai. Berarti kan menunjukkan struktur bangunan saat itu teknologinya sudah mumpuni, ya. Kalau kita lihat di manuskripnya tulisannya itu yang paling bawah, ya, pakai Arapegon, ya, Jawa Pegon, tuku tulisannya. Tuku itu toko. Tapi bisa jadi juga itu implikasinya ke bahasa Jawa, tuku, beli, ya, tuku, toko. Toko sendiri dari bahasa Tionghoa, ya, dari bahasa Cina. Nah, kita lihat di lukisan ini, ya, Mark and Handel, ini pasar, ya, di Banten, sekitar akhir abad ke-17. Di situ ada Masjid Agung, cukup baik digambarkan dengan atap-atap tumpang. Ya. Kemudian sampingnya tulisannya adalah dinamakan bukan menara masjid, tapi Wah Toren. Wah Toren itu artinya, toren itu menara, ya. Wah itu watch, intai atau pengawas. Jadi seperti mercusuar, gitu. Jadi tradisi membangun menara dalam peradaban seni dan arsitektur Islam di Nusantara itu tidak mengenal menara sebenarnya. Menara itu baru datang belakangan. Dari Hadramaut, dari Eropa, karena kebanyakan kalau orang zaman dulu kan kalau sholat itu manggilnya bukan pakai naik menara gitu, kebanyakan tuh pakai apa? Pakai kentongan sebelum ada yang nanti pengaruh dari Cina dan India pakai beduk. Nah, jadi beduk itu dari India dan Cina. Nah, pakai kentongan mestinya dari mana? Tahun 1333 udah ada kentongan di daerah apa tuh namanya? kerajaan apa tuh Pak yang di Ciamis, kerajaan Kawali. Jadi pentongan itu bisa dibilang cukup Nusantara, produk Nusantara gitu. Jadi manggil orang sholat itu ya dengan ajan juga, tapi kan suaranya nggak kenceng, ya kan? Makanya pakai kentongan. Nah, cara untuk membuat suara orang kenceng, suara imam kenceng ketika sholat, caranya gimana? Bikin mihrab yang agak ke dalam, menjorok, kemudian dibuat kurv atau arc, ya, sehingga suaranya bisa menggema di dalam situ dan terdengar oleh jamaah di belakang. Gitu. Itu teknologi vernakular yang kita lupakan, tuh, ya. Karena sekarang udah ada speaker, udah ada mic. Atau sisi lain lagi ada lagi misalnya caranya beberapa jamaah mengulangi instruksi imam, gitu kan. Allahu Akbar, gitu. Itu salah satu estafet suara, ya, supaya bagian belakang terdengar. Gitu. Jadi seperti menara Banten ini aja bisa banyak bukti taksir, gitu, ya. Ini juga bisa sebagai menara mercusuar karena memang di situ ada pelabuhan, ya, melihat jalur keluar masuk kapal dagang. Ada juga di situ bangunan pabean namanya, ya, itu cukai, ya, yang ada di tengah itu. Lalu ada furnitur, ya, buah-buahan. Di belakangnya ada ruko dan keraton Surosowan. Sangat padat. Dan ini tadi sudah disinggung oleh Prof. Mukti Ali tentang keberagaman demografi masyarakat di Banten. Jadi lingua franca atau bahasa sehari-hari orang Banten itu bisa jadi bukan bahasa Jawa atau Sunda, tapi Portugis. Ya, karena di sini banyak orang Portugis, kemudian banyak orang Burma atau Myanmar, lalu ada orang-orang Siam, kemudian Filipino, ya, Manila, Inggris, Cina, Belanda, dan lain-lain. Dilihatnya dari apa ya? Dari bagaimana cara mereka berpakaian. Yaitu ada orang Persia, ada orang Turk. Turk itu bukan berarti Turki, ya, tapi Asia Tengah, Asia Barat itu orang-orang Turk. Jadi sangat beragam dan praktik keagamaan itu terbuka, ya, inklusif. Buktinya ada di sebelah bawah kanan itu penggambaran Eurosentris oleh orang Eropa terhadap persembahyangan orang Cina. Itu di situ digambar berhala, ya, makhluk berhala. Padahal itu mungkin menggambarkan kelenteng Apalotes kita suara sebetulnya yang ada di Banten Lama.
Nah, kemudian kita lihat lagi kosmopolitanisme kota-kota Islam maritim seperti di Pulau Jawa ya. Di sini saya ambil di Banten itu punya pola morfologi kota yang cukup ajeb. Pola morfologinya udah berubah juga dari kebudayaan sebelumnya ya. Udah tidak mengadaptasi lagi bentuk orientasi yang saklek utara, selatan, barat, timur menghadap gunung. Udah nggak seperti itu lagi karena kepercayaannya sudah berubah. Tradisi membangun di kebudayaan Islam lebih banyak mengubah konsep dan filosofinya dibanding bentuknya. Sehingga di sini kita bisa lihat ada masjid di sisi barat ya, meskipun sudah menghadap kiblat, kemudian ada makam di depannya. Ya, makam ini kan sebenarnya kalau ditaruh di depan ada yang bilang tidak boleh menaruh makam di depan tempat orang sholat. Nah, ini adalah ruang-ruang transisi di mana sebelumnya kepercayaan pra-Islam itu menaruh banyak batu-batu makam para leluhur di depan persembahyangan mereka. Dan di sini adalah masa transisi di mana makam itu ditaruh di depan masjid. Sedangkan sekarang sudah banyak makam itu ditaruh di samping. Ya, seperti di Banten Lama itu ada di sisi utaranya, jadi tidak langsung menghadap ke makam. Di sekeliling makam ada wilayah pemukiman Muslim yang biasa dikenal sebagai kauman dalam beragam bentuk. Kalau di Serang itu ada Kalodran, Kaujon, ya, dan lain-lain. Kemudian sisi utara pelabuhan karena dekat dengan laut atau pasar, ya, termasuk di daerah timur. Dan tengahnya adalah alun-alun. Alun-alun ini tidak hanya menjadi sebuah tempat untuk berdagang atau bersosialisasi. Karena sebenarnya alun-alun ini punya raja atau punya sultan. Jadi kita nggak bisa bilang alun-alun itu ya dalam konteks waktu itu sebagai ruang terbuka publik, gitu. Karena itu sebenarnya punya raja dan orang-orang yang bisa masuk hanyalah orang-orang tertentu. Bahkan kalau di peta yang lain digambarkan itu ada taman di mana tempat sultan duduk khusus, kemudian ada istal-istalnya. Itu nggak semua orang bisa ke situ. Nah, setelah kita melihat ke kota bandar pusat, kita juga lihat dong ke arah tepiannya seperti apa. Di pinggiran kayak gimana sih? Seringkali nggak terbahas wilayah pinggiran karena dianggap tidak signifikan dalam membangun kebudayaan Banten. Padahal ya signifikan juga ternyata. Justru di wilayah pinggiran itu kita temukan banyak peluang ya di mana orang-orang bisa banyak masuk. Contoh di peta yang saya tampilkan ini adalah peta Pasar Lama Tangerang tahun 1794. Ternyata Bapak Ibu ya, orang Cina Benteng itu bukan datang belakangan setelah Belanda. Jadi ternyata orang-orang Cina Benteng itu lebih lama dari itu, ya, tinggal bersama-sama koeksistensi dengan orang Sunda. Yang mana orang Sunda yang berkuasa di situ adalah Arya dari daerah Sumedang, ya, dari arah Sumedang Larang, ya, kerajaan Sumedang Larang. Termasuk juga di daerah selatannya yaitu Lengkong, ya, dan lain-lain. Ya. Kita lihat di sini, saya baca petanya, kemudian saya jabarkan ada berapa jumlah lapak yang dimiliki. Ternyata justru bukan menjadi sebuah permukiman eksklusif punya orang Cina Benteng, enggak. Ternyata bareng-bareng punya di situ lapaknya. Bahkan dimiliki lebih banyak oleh Arya Sukadilaga, 31 lapak. Sebelum dikuasai juga oleh Peter Engelhard, yaitu orang VOC yang kemudian dipecat belakangan karena korupsi. Dia monopoli lapak dagang ini. Ada Peter Tensi, kemudian ada para Raden, ya. Bahkan Nyai Arya sendiri sebagai istri dari Arya dia punya lapak sendiri, jadi independen. Baru di situ persebaran orang Cina Benteng banyak punya lapak-lapak 1, 2, 4, ya. Lebih banyak dari antara mereka adalah marga Uy dan marga Lim, ya, sampai sekarang. Sedangkan di daerah Tangerang Utara lebih banyak marga Tan. Seperti Haritanu itu keturunan dari salah satunya dari Cina Benteng, ya, daerah-daerah Tangerang. Nah, itu juga berdampak pada bagaimana masyarakat sekitar membangun lingkungan binaannya. Ya. Kita bisa temukan banyak rumah Tionghoa yang bermodel toko, ya, rumah toko. Ruko, rumah toko. Kemudian juga ada gang-gangnya, ya, jalan-jalannya, dan juga memanfaatkan wilayah bantaran sungai untuk
transportasi dan juga tempat ekspor impor komoditas ya. Tidak hanya soal lingkungan binaan, tapi juga seringkali dijadikan sebagai simbol dari keharmonisan gitu kira-kira, harmonisan multikulturalisme yang ada di Banten ya. Di situ ada masjid, kemudian ada kelenteng. Meskipun sebenarnya romantisasi terhadap ini keberagaman ini sebenarnya bahkan orang setempat pun tidak terlalu mempermasalahkan ya sebenarnya gitu. Nggak pernah ada masalah juga gitu. Jadi kesalahan yang sering kita lakukan adalah menganggap bahwa keberagaman itu ada ya di kebudayaan Banten misalnya, tapi dia tersekat-sekat gitu. Dia terpisah-pisah. Orang Cina ya orang Cina aja, orang Jawa orang Jawa aja, orang Sunda orang Sunda aja. Tapi ternyata peta yang tadi saya tampilkan ternyata membantah itu. Ya, ternyata lapak dagang dan rukonya itu campur aduk. Gitu. Ya inilah memang sebuah lingkungan pasar kan. Pasar itu siapa aja boleh beli, siapa aja boleh jual, gitu. Ya, jadi keberagaman itu ada dan eksis di dunia nyata, bukan hanya di dalam konstruksi pikiran. Nah, kemudian lanjut ke sisa-sisa memori kolektif tentang budaya maritim di Banten. Jadi tadi sudah disebutkan tentang Sultan Abdul Mafahir ya, Prof. Mufti, yang mendapatkan gelar Sultan setelah datang dari Syarif Mekah. Kemudian sebenarnya setelah itu terjadi perayaan besar-besaran di Banten, pesta kemudian diarak ya perahu, dan itu sisanya masih ada sampai sekarang tradisinya, yaitu tradisi kalau di Tangerang arakan perahu. Kalau di tempat lain seperti Cilegon, Pandeglang itu ada panjang perahu ya, yang dirayakan setiap Maulid Nabi Muhammad SAW. Selain orang Sunda, orang Muslim itu juga ada festival Pehcun ya, dirayakan setiap tanggal 5 bulan 5 oleh orang Cina Benteng. Pehcun di Cina Benteng ya di Tangerang itu paling ramai se-Indonesia, se-Nusantara. Makanya tahun lalu jadi warisan budaya tak benda nasional dari Tangerang atau dari Banten satu-satunya. Kita lihat lagi bentuk kebudayaan yang lain yang bahkan sampai sekarang masih eksis, misalnya seni pertunjukan musik. Ini digambar akhir abad 16. Ini menunjukkan seni pertunjukan musik yang mencampurkan antara tarian tim wanita dan tarian tim laki-laki. Kemudian ada angklungnya, ada gongnya. Kira-kira ini budaya apa nih yang sampai sekarang masih ada? Ini sebenarnya budaya musik rampak beduk. Rampak beduk. Jadi ada tim di antara beberapa anggota wanita dan laki-laki melakukan musik ya. Kemudian ada tariannya. Ini sudah sudah masuk di dalam era Kesultanan Banten sebetulnya. Ya. Jadi budaya rampak beduk, budaya seni musik rampak beduk itu merupakan budaya kuno juga. Oke, baik. Selanjutnya adalah kita tarik kebudayaan lingkungan binaan di Banten ketika terutama pemerintah kolonial Belanda menginvasi ya, dan mengintervensi kebijakan-kebijakan Sultan Banten. Kita bisa lihat misalnya dari bagaimana orang-orang Belanda membangun dan merencanakan kota-kota kolonial baru di Banten menjadi sebuah kota militer yang terus mengawasi rakyatnya. Ya. Karena keadaannya tidak aman, tadi Prof. Mufti sudah sebut bahwa orang-orang Banten ini paling susah diajak pindah agama, paling susah untuk berkompromi, ya. Sampai justru kecuali itu terjadi karena adanya konflik internal, ya. Justru konflik internal itu yang justru menghancurkan diri sendiri gitu. Nah, ini contoh peta yang ada di Kota Serang ya. Kota Serang yang di sebelah kanan itu ada benteng, kemudian ada alun-alun, rumah sakit dan kampung Serang. Meskipun alun-alun atau plaza merupakan pengaruh dari budaya membangun Eropa ya, tapi sebenarnya bentuk alun-alun yang ada di kerajaan tradisional atau di Kesultanan Banten itu